Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ideologis, bulan Ramadan adalah bulan di mana kitab suci Al-Quran diturunkan. Menurut beberapa sumber dan sejumlah pendapat ulama meyakini bahwa sejarah diturunkannya Al-Quran ini dibagi menjadi dua bagian. Yaitu, diturunkan seluruhnya dari Lauh Al-Mahfuz menuju Baitul Izzah atau langit dunia pada malam Lailatul Qadar, dan diturunkan secara berangsur-angsur dari Baitul Izzah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran dengan lengkap seluruhnya dari Lauh Al-Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia di malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar." Quran Surat Al-Qadar Surat ke-97 ayat 1-5. Hal ini diperkuat juga oleh firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang hak dan yang batil." Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran di bulan yang suci ini guna memberi petunjuk bagi seluruh umat manusia selaku ciptaannya yang sempurna. Bahkan 1400 tahun yang lalu, jauh sebelum umat manusia mengenal sains atau ilmu pengetahuan modern, Al-Quran telah mengabarkan mengenai ilmu pengetahuan modern yang berkembang hingga hari ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran Kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu?" Quran Surat Fussilat ayat ke-53. Berikut adalah beberapa sains atau ilmu pengetahuan berkembang yang kami kutip. Seluruh alam semesta terkondensasi ke dalam singularitas atau titik dalam ruang waktu yang sangat kecil dengan titik kepadatan dan panas yang tak terbatas sejak 13,7 miliar tahun yang lalu. Namun, sebuah ledakan tiba-tiba terjadi, menggelembungkan alam semesta keluar lebih cepat dari kecepatan cahaya. Periode ini merupakan inflasi kosmik yang berlangsung selama sepersekian detik, sekitar 10-32 detik. Saat inflasi kosmik berhenti secara misterius, deskripsi teori Big Bang menjadi lebih sederhana. Partikel atom dan hal-hal yang menjadi bintang dan galaksi mulai mengisi alam semesta. Ketika segala hal yang ada di alam semesta masih sangat panas, sekitar 10 miliar derajat Fahrenheit atau 5,5 miliar Celcius. Kosmos berisi beragam partikel fundamental seperti neutron, elektron, proton, dan partikel lainnya yang membentuk segala hal yang ada pada saat ini. Elektron bebas menyebabkan cahaya menyebar seperti sinar matahari dari tetesan air di awan. Namun, elektron bebas bertemu dengan nukleus dan menciptakan atom netral seiring waktu. Atom juga bisa bertemu dengan muatan listrik positif dan negatif yang sama sehingga memungkinkan sinar cahaya muncul 300.000 tahun setelah Big Bang. Cahaya ini disebut sebagai afterglow. Itulah penjelasan tentang teori Big Bang, teori yang menyatakan bahwa alam semesta berasal dari partikel tunggal yang meledak dan menyebar sehingga membentuk alam semesta seperti sekarang ini. Teori Big Bang dikemukakan oleh George Lemaitre pada tahun 1927 Masehi, seorang pastor Katolik Roma sekaligus fisikawan yang berusaha mengembangkan penemuan Alexander Friedman. Namun jauh sebelumnya, pada abad ke-6 Masehi, Al-Quran telah menjelaskan mengenai permulaan alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman?" Quran Surat Al-Anbiya ayat ke-30. Menurut ilmu astronomi,
matahari bergerak dengan kecepatan luar biasa yang mencapai 720.000 km per jam ke arah bintang Vega dalam sebuah garis edar yang disebut solar apex. Ini berarti bahwa matahari bergerak sejauh kurang lebih 17.280.000 km dalam sehari. Bersama matahari, semua planet dan satelit dalam sistem gravitasi matahari juga berjalan menempuh jarak ini. Selanjutnya, semua bintang di alam semesta berada dalam suatu gerakan serupa yang terencana. Sebagaimana komet-komet lain di alam raya, komet Halley sebagaimana terlihat di atas, juga bergerak mengikuti orbit atau garis edarnya yang telah ditetapkan. Komet ini memiliki garis idar khusus dan bergerak mengikuti garis idar ini secara harmonis bersamaan dengan benda-benda langit lainnya. Terdapat sekitar 200 miliar galaksi di alam semesta yang masing-masing terdiri dari hampir 200 bintang. Sebagian besar bintang-bintang ini mempunyai planet, dan sebagian besar planet-planet ini mempunyai bulan. Semua benda langit tersebut bergerak dalam garis peredaran yang diperhitungkan dengan sangat teliti. Selama jutaan tahun, masing-masing seolah berenang sepanjang garis edarnya dalam keserasian dan keteraturan yang sempurna bersama dengan yang lain. Selain itu, sejumlah komet juga bergerak bersama sepanjang garis idar yang ditetapkan baginya. Semua benda langit termasuk planet, satelit yang mengiringi planet, bintang dan bahkan galaksi memiliki orbit atau garis idar mereka masing-masing. Semua orbit ini telah ditetapkan berdasarkan perhitungan yang sangat teliti dengan cermat. Garis edar di alam semesta tidak hanya dimiliki oleh benda-benda angkasa. Galaksi-galaksi pun berjalan pada kecepatan luar biasa dalam suatu garis peredaran yang terhitung dan terencana. Selama pergerakan ini, tak satu pun dari benda-benda angkasa ini memotong lintasan yang lain atau bertabrakan dengan lainnya. Bahkan, telah teramati bahwa sejumlah galaksi berpapasan satu sama lain tanpa satupun dari bagian-bagiannya saling bersentuhan. Dan fenomena itu telah disebutkan dalam Al-Quran sejak abad ke-7 Masehi. Padahal, pada zaman itu manusia tidak memiliki teleskop ataupun teknologi canggih untuk mengamati ruang angkasa berjarak jutaan kilometer, tidak pula pengetahuan fisika ataupun astronomi modern. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa matahari dan bulan masing-masing bergerak dalam orbit atau garis edar tertentu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya." Quran Surat Al-Anbiya ayat 33. Kemudian di dalam Quran Surat Yasin ayat ke-37-40 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami tinggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa, lagi maha mengetahui. Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya." Setelah para ilmuwan menemukan bahwa bumi itu berbentuk bulat menyerupai bola, mereka pun berpendapat bahwa isi dari perut bumi terdiri dari biji-bijian. Permukaan bumi juga diibaratkan kulit yang menutupi bumi dengan lapisan yang sangat tipis dibandingkan dengan bumi itu sendiri. Di antara kedua tingkatan itu terdapat tingkatan ketiga, yaitu hiasan. Demikianlah para ilmuwan abad 20 berkesimpulan bahwa bumi hanya terdiri dari 3 tingkatan. Namun, teori tentang 3 tingkatan bumi tersebut tidaklah bertahan lama disebabkan munculnya temuan-temuan baru tentang ilmu bumi. Setelah mengadakan uji coba baru-baru ini, tersingkaplah bahwa zat atau satuan yang ada di bumi merupakan suatu zat yang berkapasitas tinggi hingga mencapai 3 juta sekali tekanan terhadap permukaan bumi. Tekanan ini memunculkan satuan zat yang berubah menjadi penopang, yang berarti bahwa jantung bumi sangatlah keras. Di sekelilingnya terdapat perairan dengan suhu sangat tinggi. Jadi perut bumi terdiri dari 2 tingkatan, bukan 1 tingkatan. 2 tingkatan itu masing-masing adalah tingkatan atau bagian penopang yang berada di dalam inti yang dikelilingi oleh bagian perairan.
Kemudian berkembanglah berbagai pendapat. Para ilmuwan dapat menjelaskan dengan baik dan jelas bagian-bagian dalam bumi. Kita akan mendapatkan tingkatan lain terdiri dari bebatuan terbakar yang merupakan penutup atau pelindung bebatuan. Kemudian, ditemukan 3 tingkatan lain yang berbeda, yang dilihat dari segi ketebalannya dan tekanan suhunya yang tinggi. Oleh sebab itu, para ilmuwan mengklasifikasikan bumi terdiri dari 7 lapis. Penelitian ini pernah dilakukan US Geological Survey. Dari 7 lapis bumi, kita mendapati kulit yang tipis kemudian dikelilingi oleh 4 hiasan yang bertingkat seperti jaring. Lalu, terbentuklah semuanya menjadi 7 lapis bumi. 7 lapis bumi memiliki perbedaan yang sangat jauh antara masing-masing tingkatan, baik dari segi susunannya, ketebalannya, suhu yang terdapat di sana, maupun satuan zat yang ada. Oleh sebab itu, tidak mungkin bisa dikatakan bahwa globe atau bola bumi hanya ada satu tingkat, seperti apa yang dipercayai pada zaman dahulu. Dari sini, kita dapat menyimpulkan bahwa penemuan tingkatan bumi merupakan penemuan baru. Pada zaman diturunkannya Al-Quran, penemuan ini belum pernah dibicarakan orang. Penemuan ini baru diinformasikan para ilmuwan pada abad 21 ini. Lalu, bagaimana Al-Quran berbicara tentang ini? Pada ayat berikut, dijelaskan tentang 7 tingkatan bumi dan langit yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Quran Surat Al-Mulk ayat ketiga. Kemudian, Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Quran Surat At-Tolak ayat ke-12. Surat Al-Mulk ayat ketiga menjelaskan kepada kita bahwa terdapat 2 sifat langit. Pertama, jumlah langit ada 7. Kedua, bentuk langit bertingkat-tingkat, yakni sebagian langit berada di atas bagian lainnya. Hal ini seperti yang kita ketahui dalam tafsir-tafsir Al-Quran dan kamus-kamus bahasa Arab. Surat At-Tolak ayat ke-12 memastikan bahwa bumi menyerupai langit. Bila jumlah tingkatan langit ada 7, maka begitu pula dengan jumlah tingkatan bumi. Berbagai kajian dan penelitian geofisika telah membuktikan bahwa bumi terbentuk dari 7 lapisan tertentu, dari dalam keluar, dengan susunan sebagai berikut. Pertama, sentrosfer inti bumi. Kedua, lapisan luar inti bumi. Ketiga, lapisan terbawah pita bumi pita bawah. Keempat, lapisan tengah pita bumi pita tengah. Kelima, lapisan teratas pita bumi pita atas. Keenam, lapisan bawah kerak bumi. Dan ketujuh, lapisan atas kerak bumi. Selain itu, Rasulullah SAW pun bersabda dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW bersabda, "Barang siapa yang mengambil sejengkal tanah secara zalim, maka Allah akan mengalungkan 7 bumi kepadanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada hadis tersebut, kita mendapati bahwa Rasulullah SAW telah menjelaskan sifat tingkatan dengan sifat yang ketiga, yaitu sifat mengelilingi. Hadis di atas menjelaskan kebenaran tentang tingkatan bumi ini saling mengalungi satu sama lain. Lalu muncul pertanyaan, apakah mukjizat Nabi ini bukan merupakan mukjizat yang agung? Bukankah hadis di atas menginformasikan jumlah tingkatan bumi sebanyak 7 tingkatan? Bukankah hadis di atas juga menginformasikan bentuk tingkatan bumi yang dikalungi atau diliputi? Bahkan, hadis di atas juga menginformasikan bola bumi atau globe. Dengan demikian, berarti Al-Quran dan hadis telah terlebih dahulu menyingkap mengenai perkara ini. Al-Quran juga telah menjelaskan kepada kita tentang penyebutan nama atau kata yang sangat rinci dalam keaslian susunan bumi dengan kata tibakon. Al-Quran juga menerangkan jumlah yang rinci tingkatan bumi, yaitu 7 tingkatan. Menurut Michel Mayor, seorang astrofisikawan yang merupakan salah satu penerima hadiah Nobel dalam bidang fisika tahun ini, karena menemukan planet pertama yang mengorbit bintang mirip matahari di luar tata surya, bahwasanya manusia mustahil untuk hidup di luar bumi. Dalam paparannya, Michel berkata bahwa dia merasa perlu untuk membunuh semua pernyataan tersebut. Jika kita berbicara tentang eksoplanet, semuanya harus jelas, kami tidak akan bermigrasi ke sana. Ujarnya dikutip dari Life Science, Sabtu 7 Januari tahun 2023. Lebih lanjut Michel menyebut,
Sekalipun ada planet yang bisa dihuni, jaraknya terlalu jauh untuk dijelajah. Katakanlah beberapa puluh tahun cahaya, berada di lingkungan sekitar, dan waktu untuk pergi ke sana cukup banyak. Begitu tambahnya. Hal tersebut juga diamini oleh Stephen Kent, seorang profesor astrofisika planet di University of California di Riverside. Kita mungkin bisa mengirim orang ke Mars dalam 50 tahun ke depan, tapi saya akan sangat terkejut jika umat manusia berhasil mencapai orbit Jupiter dalam beberapa abad mendatang. Semua bintang secara efektif berada di luar jangkauan. Katanya menegaskan bahwa sungguh manusia tidak dapat hidup selain di bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Di bumi itu kamu hidup dan di bumi itu kamu mati, dan dari bumi itu pula kamu akan dibangkitkan." Quran Surat Al-A'raf ayat 25. Demikian sedikit yang dapat kami kutip dari banyaknya ilmu yang telah terungkap oleh Al-Quran, yang mana ini merupakan salah satu bukti yang menguatkan bahwa Al-Quran benar-benar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ialah Maha Pencipta yang Maha mengetahui segala rahasia yang ada di langit dan bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran guna memberikan petunjuk hidup bagi seluruh umat manusia. Sehingga, nyatalah Al-Quran mampu menjawab segala persoalan di setiap aspek kehidupan dengan memuaskan akal, sesuai dengan fitrah manusia, serta membawa ketenangan kepada jiwa. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Bantu support channel ini dengan like, komen, share, dan subscribe. Share video ini untuk membantu kami menyiarkan syiar Islam. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.